Teman-teman, kita akan ngobrol biasa aja ya. Pengalaman menjadi seorang bapak, ayah gitu ya. Jadi saya dulu ingat waktu istri mengabarkan hamil gitu ya, berdasarkan test pack itu ya berupa kejutan waktu itu. Senangnya luar biasa nggak? Senangnya luar biasa. Terus berubah lah banyak hal setelah itu. Setelah tahu hamil sampai melahirkan tuh banyak yang berubah. Kalau lu, pengalaman lu apa? Pengalaman gue, kita kan nikah nggak jauh beda ya. Beda bulan doang kan. Beda bulan. Nah, beda Tahunnya bulan, sama ya? Tahunnya sama. Terus anak kita lahir juga nggak jauh beda kan. Nggak jauh beda. Nah, beda sebulan doang. Sempat kosong bentar ya? Iya. Bentar aja. Ntar habis itu anak juga nggak jauh beda lahirnya gitu. Nah justru waktu pertama kali gue ingat waktu istri gue ngasih test pack itu pada saat gue lagi tidur. Pagi dia ngasih lihat test pack. Iya. Wah, itu senang luar biasa. Garis 2 dong ya? Iya, pasti senang luar biasa kan? Luar biasa. Gue juga kejutan di tas gue waktu ke kantor. Oh, di tas? Taunya di kantor. Oh, taunya di kantor? Oh, ini apa nih? Gue telepon kan, gue kan gak ngerti tuh. Lah itu kan hasil test pack. Emang kenapa? Hamil kata. Waduh, gue langsung teriak gitu. Pas di kantor. Terus lu gimana? Gue lagi tidur tuh, pas gue dibangunkan langsung ditunjuk test pack. Nah, di situ senangnya gue kan. Ya, terus menjalani kehidupan tentang kehamilan ini lah kan. Iya. Proses kehamilan sampai lahiran ya. Sampai lahiran. Nah, alhamdulillah itu istri gue nggak ada yang ngidam yang aneh-aneh sih. Nggak ada ya? Gue nggak dibikin repot sama istri gue. Yang ngidam dulu kali? Enggak juga. Kan bisa jadi kan? Enggak juga. Kan 2 kali kehamilan istri gue ini, gue nggak pernah dibikin repot sama istri gue. Gitu ya? Iya. Nggak ada ngidam yang aneh-aneh lah gitu. Pokoknya nggak seperti cerita orang-orang lah gitu kan. Nggak ada ngidam yang aneh sampai pada saat istri gue melahirkan waktu itu sore istri gue udah mulai kesakitan, terus gue normal apa? Normal. Terus gue pergi ke rumah sakit pada saat itu dan akhirnya anak gue itu lahir jam 11:30 malam. Nah, jadi sorenya sakit ya? Iya, sorenya udah sakit. Mules ya? Sakit udah mules kan, nunggu. Nah, akhirnya anak gue itu lahir jam 11:30 malam. Nah, di situ yang gue bingung. Iya. Anjing, ada ini nih. Ada apa? Ini apa? Ada anak nih. Gue harus ngapain gitu. Itu lu sempat bingung nggak waktu ketika lu lihat anak lahir? Ya ini siapa gitu? Gue yang waktu itu bikin seneng banget ya kan. Cuman yang bikin agak otak tuh ke distract gitu kan. Dokternya bilang gini, Pak udah lahir ya Pak. Pas kan udah udah lahir ya Pak, jarinya lengkap, ininya lengkap. Seolah-olah yang lain ada yang nggak lengkap ya. Jadi gue kaget tuh gitu. Alhamdulillah semuanya lengkap Pak. Nah pas di situ baru lega rasanya tuh. Cuman nggak nyangka ya kan. Waduh, udah jadi bapak ya nih gue. Nah, kan kondisi lu kan itu di perantauan ya? Perantauan di Jakarta Jakarta. Nah, itu kan lu cuma berdua aja atau ada ditemani sama saudara pada saat itu? Mertua datang. Ikut ke rumah sakit. Cuman kan karena jauh ya kan. Mertua datang sendiri. Dia nemeni ke rumah sakit. Dan yang akhirnya memang dia karena malam ya, menjelang subuh ya kan. Akhirnya gue yang standby sendiri. Mertua karena udah tua kan nggak mungkin begadang juga. Gue standby sampai pagi, lahirnya jam 4 subuh. Gue juga ditemani mertua pada saat itu kan. Nah, jadi waktu habis lahiran itu kan pulang ke rumah mertua tuh. Pulang ke rumah mertua masih aman kan? Masih ada mertua, masih apa? Maksudnya belum berdua lah gitu kan. Nah, di saat gua pulang ke rumah gua bertiga nih. Jadi, ini mau ngapain nih? Gua bingung justru. Nah, mertua lu kan masih di rumah tuh. Masih. Nah, setelah mertua lu pulang berapa lama tuh habis kelahiran? Sebulan kayaknya. Sebulan. Nah, habis mertua lu pulang gimana tuh? Habis pulang ya udah kita tuh jadi bingung, maksudnya ini gue kayaknya mesti ceng-ceng kerjaan gitu kan. Terus sesuatu yang nggak biasa dikerjain jadi kita kerjain gitu kan. Itu ini sih. Jadi karena di berita tuh si artis ini rela begadang demi buah hati. Memang semua orang begadang ya. Semua orang kan emang begadang. Bahkan lumrah jadi bapak emang kayak gitu. Bahkan bukan si ibu aja, kita juga ikut. Kan tengah malam tuh bayi nangis sekali berapa jam. Iya, nangis terus. Dia lapar. Makan tuh sekali ya sejam atau 2 jam gitu kan. Iya betul. ASI gitu kan. Jadi kalau dia nangis pasti kita
apa namanya itu bangun gitu kan. Ya. Pasti kita bangun. Itu sih. Jadi yang paling memorable itu adalah ketika dia lahir, udah nyampe di rumah, terus udah merenung nih, gue sekarang bapak nih. Kondisinya beda gitu. Iya, beda. Banyak hal yang harusnya gue lakuin jadi berubah. Contoh, ngerokok itu jauh-jauh dari pintu rumah tuh. Nggak bisa lagi di dalam, di luar. Di dalam udah pasti. Nah. Pokoknya deket-deket pintu rumah janganlah, karena asapnya pasti masuk kan. Pasti kita agak ke pinggir lah, agak jauh. Iya. Yang kayak gitu. Terus banyak hal yang kita berubah lah gitu kan. Biasanya pulang kantor agak telat dikit nggak apa-apa ya. Salah. Sekarang langsung pulang. Nggak terlalu main juga nggak apa-apa, cuman nggak terlalu dikejar buat pulang. Tapi setelah punya anak tuh langsung pulang. Gue pengen pulang aja. Aduh jam berapa nih pulang? Nah, gitulah. Kalau lu gimana? Ya sama gue. Jadi pertama kali gue pulang ke rumah gue, ya paling di rumah mertua gue sebulan kan. Terus gue di rumah bingung, ini ada orang baru nih gitu kan. Bingung gue menghadapinya. Ini ada orang baru nih, harus gue tinggalkan, gue berangkat kerja kan. Nah karena gue kerja di lapangan, jadi gue siang bisa pulang. Nah jadi siang jam 2 gue pulang. Nah di rumah, nanti jam 5 gue kerja lagi sampai malam gitu. Nah biasanya malam kan gue pulangnya jam 12, jam 11. Nah sekarang kalau udah selesai kerja jam 9, jam 10 gue langsung pulang tuh. Langsung cepat gue pulang, ya gue liatin aja anak, jaga anak, segala macam. Ada hal yang berbeda sih gitu. Maksudnya ini siapa gitu. Kok tiba-tiba bisa ada gitu kan. Tapi ya mau nggak mau kan harus kita apa ya. Ya itu kita hadapi lah. Ini anak kita gitu kan. Ya mau nggak mau harus kita apalah ya. Kita berjuang untuk semuanya, segalanya gitu kan. Jadi ya coba ganti popo apa segala macam. Ya gue nggak bisa awalnya kan. Lama-lama juga jadinya bisa, karena kita udah ngerjain itu gitu. Gue sih gini, kalau misalnya ganti popok dengan hal lain misalnya gue lebih ganti popok ya istri aja gitu. Soalnya gue yang lain aja deh gitu. Gue punya kecenderungan begitu. Jadi misalnya ganti popok sama apa yang lain gitu. Gue milih yang lain yang lebih berat lah dibanding yang popok gitu. Gue agak termasuk yang apa ya istilahnya ya, nggak suka yang popok lah ya. Gendong dia ke mall tuh seharian gue mau ganti popok janganlah istri gue. Nah kalau gue ngegendong anak yang sangat kecil itu gue nggak berani. Belum berani gue juga awal-awal canggung takut ya kan. Dia terlalu lemah rasanya. Jadi gue nggak berani gendong apa segala macam. Nah di saat umurnya udah 6 bulanan baru gue berani. Gue termasuk yang berani sih. Waktu awal lahiran juga gue gendong, tapi benar-benar hati-hati lama tuh proses tuh sampai di kita tuh. Iya, gue gendongnya cuma sebentar dulu tuh gue taruh lagi, nggak berani, gue takut gue gitu. Lu apa yang berubah setelah jadi bapak? Ya yang pertama setelah jadi bapak gue ngerasa ini ada tanggung jawab baru lagi nih gitu kan. Gue bingungnya ini, gue harus ngapain nih ya gitu kan. Maksudnya ini gue jadi bapak nih sekarang gitu, apakah gue tetap kayak biasanya atau harus berubah menjadi seorang bapak gitu kan. Jadi bapak ini kan nggak ada belajarnya, nggak ada sekolahnya gitu. Jadi ya mengalir dengan begitu aja gitu. Ya yang gue bingungin itu ketika mempunyai anak kecil ya gitulah gitu kan. Akhirnya yang berubah dari gua tuh ya gua mungkin sekarang lebih agak cepat pulang gitu kan. Yang biasanya gua pulang jam 11 jam 12 malam selesai kerjaan, jam 9 jam 10 gua cabut gitu. Nah itu aja sih yang berubah, kebiasaan gua yang pulang jam 11 atau jam 12 malam jadi mundur jam 9 atau jam 10 malam karena kerjaan gua memang banyaknya malam kan. Nah kalau siang gua bisa di rumah jam 2 sampai jam 5 gua di rumah tuh. Ya terakhir itu sih yang gue sadari ya, ketika ya fase kita lahir, sekolah, akhirnya wisuda, akhirnya menikah, bekerja, terus menikah, punya anak. Gue punya anak ini sih yang membuat banyak perubahan gitu. Ya gue merasa ya setelah punya anak itu akhirnya ternyata waktu tuh benar-benar berharga gitu. Gue merasa begitu. Betul. Oh waktu itu bisa kita hitung jadinya untuk ini untuk anak gua nih, untuk ini. Pada saat anak gua yang pertama lahir itu gua kan masih pegang Pulau Sumatera tuh. Artinya kerjaan ya. Gua setiap minggu harus keluar daerah terus. Itu
jadi problem ya. Jadi problem. Dan Senin gua keluar kota, Jumat gua pulang. Senin gua keluar kota, Jumat gua pulang. Nah, gua nggak ngeliat tuh anak gua tumbuh gigi, gua nggak lihat tuh. Iya. Anak gua Pas dia tumbuh gigi lu di pesawat ya. enggak, lagi di hotel. Lagi di hotel, gua nggak lihat tuh anak gua ngelungkup, gua nggak tahu tuh. Iya, iya. Nah, gua selalu dikabarin sama bini gua kan, ini anak ada ngelungkup nih gitu ya. Nah, itu yang gua Ya. yang nggak enaknya di situ, kerjaan jauh-jauh gitu. Jadi momen itu yang nggak gua dapat di anak pertama. Ya. Mungkin terakhir kita minta yang kalau ada yang nonton pengen berbagi apa pengalamannya setelah jadi bapak dan anak ya. Pengaruhnya apa sih Ya. saat lu jadi bapak gitu? Ya. Tuliskan di kolom komentar. Terima kasih.